Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Surya Basuki dari kelas 10 Tata Busana 2, nomor absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu dari interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Mohon untuk disimak baik-baik video berikut. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki pengertian secara umum, yaitu berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama. Seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhananya, pengertian adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Pengertian menurut pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama adalah Gilin dan Gilin. Mereka berpendapat bahwa hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Humans mendefinisikan atau merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang ketiga adalah Shaw, merupakan pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain yang menjadi pasangannya. C. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak secara tidak langsung. 2. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling memengaruhi. Komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator, B. Penerima atau komunikan, C. Pesan, D. Umpan balik atau biasa yang kita sebut feedback, dan E adalah media. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, interaksi asosiatif atau positif. Yang pertama adalah kerjasama yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. 2. Akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Macam-macam akomodasi yaitu koersion, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu peluburan dua kebudayaan menjadi satu. Yang keempat adalah akulturasi, merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif atau negatif,
Yang pertama adalah persaingan kompetisi. Untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok biasanya akan mencari keuntungan di bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua adalah kontravensi. Upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik yang sifatnya terbuka yang biasanya menyebabkan pertikaian. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu, yang kedua adalah kelompok dengan kelompok, yang ketiga adalah individu dengan kelompok. Yang terakhir adalah faktor pembentuk interaksi sosial, yaitu ada imitasi ke sugesti, sugesti ke identifikasi, identifikasi ke simpati dan empati, dan berputar lagi sebaiknya. Yang kedua adalah komunikasi sosial. Pengertian secara umum yaitu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat ke pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Kalau pengertian menurut ahli, yang pertama adalah Colin Cherry mendefinisikan sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Yang kedua adalah V. Hartnett dan T. Fess mendefinisikan sebagai proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Yang ketiga adalah kelompok Neumann mendefinisikan sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. C yaitu adalah ciri-ciri dari komunikasi sosial. Yang pertama, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang ketiga, yaitu memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Yang terakhir adalah adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. D. Jenis-jenis. Yang pertama adalah langsung, bisa mengobrol, berdiskusi, dan menyapa. Jika tidak langsung, maka bisa mengirim surat, bertelepon, atau chattingan. Syarat. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang ingin disampaikan. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Tujuan. Maksudnya adalah F, tujuan. Yang pertama adalah komunikator sebagai kunci agar pesan tersampaikan dan dipahami oleh komunikan. Menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang kedua adalah komunikan, bertujuan memberikan umpan balik atau feedback dan pesan yang diterimanya. G. Faktor komunikasi sosial. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah perkembangan, yang ketiga adalah persepsi, yang keempat adalah peran dan hubungan, yang kelima adalah lingkungan, yang keenam adalah emosi, yang ketujuh adalah kondisi fisik, dan yang kedelapan adalah jenis kelamin. Nah, yang ketiga adalah sosialisasi sosial. Pengertian secara umum yaitu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat.
Menurut para ahli, yang pertama adalah Swijono Dirdosisworo memiliki pendapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah proses belajar. Apa sih itu proses belajar? Yaitu suatu proses akomodasi di mana manusia menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Yang kedua adalah kebiasaan. Dalam bersosialisasi, setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai, dan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan ia hidup. Yang terakhir menurut Swijono Dirdosisworo yaitu adalah sifat dan kecakapan. Apa sih itu sifat dan kecakapan? Yaitu proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai menggambarkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai kesatuan dalam diri seseorang. Yang kedua adalah dari ahli Charlotte Bahler, merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Menurut Peter Alberger, yaitu merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. C. Tujuan, yaitu memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah mengetahui posisi atau perannya di dalam masyarakat agar dapat bertindak atau berperilakunya sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga keutuhan masyarakat dengan sikap individu melakukan interaksi satu sama lain dengan baik didasari oleh perannya masing-masing. D yaitu tipe. Tipe sendiri dibagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Formal berasal dari pemerintah dan masyarakat. Jika dilanggar, mungkin akan dikenai hukuman. Yang non-formal biasanya hanya dari masyarakat, di mana norma tertulis. Dan informal berasal dari masyarakat, di mana norma tidak tertulis. Bentuk sosialisasi. Yaitu yang pertama adalah primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kita kecil atau kita lahir yang diterima di keluarga. Yang kedua adalah sekunder, yaitu sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga seperti sekolah, teman, sepermainan, tempat kerja, dan bisa lainnya. F. Agen-agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah teman sepermainan. G. Tahap sosialisasi. Tahap persiapan dimulai sejak seseorang dilahirkan. Tahap meniru, seseorang akan meniru peran orang-orang di sekitarnya. Biasanya beberapa belum memahami makna dari yang ditirukan. Tahap siap bertindak, yaitu seseorang akan mulai memahami makna dari meniru. Di tahap ini udah mulai berinteraksi dengan lingkungan bermain. Yang terakhir adalah tahap penerimaan kolektif. Di tahap ini seseorang dianggap mencapai kedewasaan, mulai memahami kerjasama, toleransi, hingga peraturan yang berlaku. H. Faktor pembentuk kepribadian, yaitu bisa dari warisan gen, lingkungan fisik, budaya, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Yang ketiga, maksudnya yang keempat adalah institusi sosial. A. Pengertian secara umum.
institusi sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat selalu berbeda antara satu dengan institusi lainnya. Perbedaan dari lembaga sosial tersebut terjadi karena proses maupun latar belakang yang melandasi terbentuknya dari lembaga sosial tersebut. Pengertian menurut ahli Mayo Polak, dia mendefinisikan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah Hamilton, merupakan sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. C. Bentuk. Yang pertama adalah institusi keluarga, adalah kesatuan masyarakat terkecil yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Bisa dibilang ini adalah institusi pertama. Yang kedua adalah institusi agama yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hidup beragama. Yang ketiga adalah institusi pendidikan yang membimbing menuju kecerdasan dan pengetahuan. Selanjutnya adalah institusi ekonomi yang hadir sebagai bentuk usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan alam maupun memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu institusi politik yang dibentuk untuk menyatukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. D. Jenis-jenis. Yang pertama adalah institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi ekonomi, institusi politik, institusi keagamaan, institusi keuangan, institusi kemasyarakatan, institusi kebudayaan, institusi hukum, dan institusi kesehatan. Ciri-cirinya yaitu memiliki simbol, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak, memiliki tujuan jelas, memiliki pola perilaku, dan memiliki alat dan kelengkapan. V. Tujuan untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang tertib. Yang ketiga adalah sebagai pengingat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah memudahkan individu dalam mencakupi kebutuhan ekonominya. G. Fungsi. Fungsi manifest adalah fungsi yang didasari dan menjadi harapan masyarakat. 2. Fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak didasari dan bukan menjadi tujuan utama. Yang terakhir adalah dinamika sosial. Pengertian secara umumnya yaitu keseluruhan perubahan dari keseluruhan komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Menurut ahli, yang pertama adalah William, yaitu perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Yang kedua adalah Kingsley Dales, merupakan bentuk perubahan yang mencakup kehidupan sosial masyarakat dalam skala yang cukup luas. Yang C adalah bentuk perubahan nilai sosial, perubahan norma sosial, dan perubahan struktur sosial. D. Jenis-jenis. Yang pertama adalah penyimpangan sosial, nomor 2 adalah perubahan sosial, nomor 3 adalah pengawasan sosial, dan nomor 4 adalah mobilitas sosial. Yang E adalah faktor perubahan struktur sosial, pergantian anggota, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Yang F adalah ciri-ciri, memiliki kesamaan motif antara individu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial berdasarkan norma.
G, yaitu tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompoknya. Yang kedua adalah munculnya rasa solidaritas. Yang ketiga adalah memudahkan pekerjaan. Dan H yaitu fungsi. Yang pertama adalah menciptakan iklim secara demokrasi. Yang kedua adalah memudahkan semua pekerjaan. Yang ketiga adalah membangun kerjasama yang saling menguntungkan, dan yang terakhir adalah memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Cukup sekian dari yang saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan bahasa, perkataan, dan juga kesalahan teks, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Surya Basuki dari kelas 10 Tata Busana 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.